kita bersama berdoa. Kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan di siang hari ini kami berkumpul bersama. Kami mau mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Tuhan bersabda kepada kami melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Kami terbatas dengan tempat, tetapi kami bersyukur karena Tuhan ada di mana-mana. Tuhan hadir di setiap saat dan di tempat dimanapun keberadaan kami. Karena itu dengan iman percaya kami letakkan saja pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Roh Kudus memimpin kami semua dengan memberikan pengertian yang dalam buat kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami dengar benar-benar berguna, bermanfaat, menjadi nasihat yang baik, menjadi kekuatan motivasi yang besar buat kami untuk menjalani kehidupan yang ada di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kami persembahkan saja pemberitaan firman Tuhan ini dari awal hingga akhir hanya ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kesempatan lagi kita bertemu, sekalipun hanya dibatasi lagi dengan tempat, tetapi kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu hebat ya, begitu luar biasa, sehingga kita diizinkan lagi untuk bisa bertemu. Nah, hari ini di hari Minggu yang berbahagia ini, saya memberi kesempatan buat kita untuk menemukan tentang berkat di balik COVID-19 atau COVID-19 yang memang semua kita ini ya dibawa ke dalam satu sikon atau situasi yang betul-betul yang membuat ya seperti apa ya rasanya sekarang ini serba salah ya, serba membingungkan. Namun mari kita melihat ada berkat ternyata ketika kita di tengah situasi yang seperti ini. Nah, COVID-19 ini yang memberi berkat ternyata buat kita. Nah, kita lihat satu persatu ya, yang bisa menolong ya. Secara umum ada gambaran di situ, bisa dilihat tingkat polusi udara, wah ternyata berkurang karena ada pembatasan kan. Kalau kita lihat kendaraan sekarang ini terbatas, pesawat saja terbatas sekarang ya. Lalu kendaraan mobil, kendaraan motor, wah semua terbatas. Nah, itu ternyata mempengaruhi juga. Berkat ternyata ya, udara menjadi agak segar ya, belum sepenuhnya segar, tetapi paling tidak segar karena berkurangnya polusi. Lalu lebih banyak berkumpul bersama keluarga. Wah, ini ternyata COVID-19 ini membawa orang untuk berkumpul ya, dalam arti tidak lagi berkumpul dengan banyak orang, tapi sekarang ya keluarga menjadi prioritas dalam kehidupan sekarang ini. Berkat yang lain bisa dilihat, wah tumbuhnya solidaritas antar sesama. Wah, banyak yang membagi berkat ya, banyak yang bisa memberikan sesuatu yang mereka dapat dan mereka bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Ya, beberapa waktu yang lalu ada berkat dan bisa disalurkan ya, khususnya kepada mereka yang memang sangat membutuhkan. Kami kemarin dapat berkat, kami salurkan kepada orang-orang Dangkok ya, itu karena memang tempat di mana mereka membutuhkannya, kita bagikan kepada mereka. Nah, ini yang terjadi. Selanjutnya, wah, pola hidup sehat. Sekarang ini rata-rata kita ini semua diarahkan ya untuk sehat, untuk bersih. Mungkin dulu kita makan tidak cuci tangan, nah sekarang wah ini peningkatan. Ternyata COVID-19 ini memberi dampak juga ya buat kita. Tetapi coba kita lihat apa yang lebih penting daripada itu, yang memberikan satu pembelajaran penting bagi kita di tengah-tengah COVID-19 ini. Ada berkat ya, pertanyaannya di situ, berkat apa yang bisa menjadi pelajaran buat kita di balik COVID-19 selain tadi secara umum gambarannya itu, tetapi ada spesifik yang penting yang saya ingin kita renungkan bersama-sama di tengah-tengah yang namanya COVID-19 ini. Berkat apa saja yang bisa kita pelajari? Yang pertama yang perlu kita lihat yaitu berkaitan dengan kematian, saudara. Jadi COVID-19 ini mengingatkan kepada kita atau mengajarkan kepada kita tentang adanya kematian.
Ini poin saudara yang begitu penting, dikatakan bahwa kematian itu ada. Jadi jangan pernah berpikir bahwa tidak ada kematian, karena Khotbah pasal 3 ayat 1-2 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Saudara, ini jauh sebelum kita lahir, firman Tuhan sudah memberitahukan bahwa ada kematian. Bahkan kalau jauh sebelumnya kita masuk ke Taman Eden, di sana firman Tuhan sudah lebih mengingatkan kepada kita semua. Waktu Adam dan Hawa di Taman Eden dikatakan apa? Di situ diberitahukan oleh Tuhan, jika kamu memakan yang namanya buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, salah satu dari itu yang kamu makan, dikatakan apa? Kamu akan mati. Dan itu yang terjadi, kematian terus-menerus sampai hari ini. Artinya firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita semua adanya kematian. Dan kematian itu akan menimpa siapapun dan dalam kondisi apapun, saudara. Sekarang ini kita diingatkan dengan COVID-19 ini bahwa mengajarkan kita untuk mengingat adanya kematian. Makanya Mazmur Musa mengingatkan kepada kita di dalam pasal yang ke-90 ayat 12, ajarlah untuk menghitung, ajarlah kami untuk menghitung hari-hari sedemikian. Karena apa? Karena memang kita harus dibawa ke sana mengingatkan tentang adanya kematian itu, saudaraku. Yang selanjutnya yang perlu kita lihat, wah, angka kematian setiap hari dalam berita-berita utama yang tak terhitung jumlahnya mengingatkan bahwa kita akan mati. Nah, itu ada gambaran di sana secara global. Ini beberapa hari yang lalu ya. Dikatakan apa? Ada 4.620.487 kasus ya, ini secara global, berarti sedunia semuanya. Lalu 308.122 meninggal ya. Lalu yang sembuh memang cukup banyak juga, 1 juta lebih. Indonesia ya sudah mencapai 16.496 kasus, yang meninggal itu sudah 1.000 lebih, yang sembuh 3.000 lebih. Nah, ini angka kematian yang saat ini memang dipertontonkan kepada kita. Artinya firman Tuhan sudah memberitahukan kepada kita bahwa adanya kematian. Entah itu kematian secara yang normal atau yang saat sekarang ini, yang dimana kita saat ini memang melangkah saja saat ini agak takut dan gentar ya. Saudara keluar rumah sekarang ini gentar dan takut ya. Seperti saya juga kadang-kadang keluar tetapi hanya bersarah kepada Tuhan. Artinya saudara, COVID-19 ini mengingatkan kepada kita adanya kematian. Ini poinnya saudara. Ada kematian, artinya membawa kita untuk merenungkan seperti yang difirmankan Tuhan bahwa ajar kami untuk menghitung hari-hari sedemikian rupa supaya kami berhikmat, menjadi orang yang bijaksana, dalam arti bahwa kita harus melihat, menempatkan diri kita ini sedemikian rupa di tengah-tengah COVID-19 ini. Karena apa? Sudah diingatkan adanya kematian. Bahkan setiap hari kita diingatkan dengan namanya kematian. Setiap hari Indonesia ratusan yang mati. Belum yang mati secara normal. Ini baru COVID-19 saja, setiap hari ada ratusan yang meninggal dunia, yang mati. Ini firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita. Yang kedua, mengajarkan kepada kita apa yang sementara dan apa yang kekal. Yesaya 40 ayat 6-8 berkata, ada suara yang berkata, berserulah, jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembuskannya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Saudara, COVID-19 ini mengajarkan kepada kita apa yang sementara dan apa yang kekal. Dalam hal ini kita dibawa kepada satu pemikiran yang sama tentang yang sementara dan yang kekal. Virus ini telah mengajar kita bahwa semua yang ada di bumi ini hanyalah sementara. Dan betapa indahnya fakta bahwa kita memiliki firman yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Ajaran yang penting dari virus ini adalah mengingatkan kepada kita sifatnya sementara. Saya dan Anda semua dan kita semua yang ada di bumi ini dikatakan itu bagaikan rumput yang suatu saat nanti menjadi layu bahkan mati. Sama dengan ini saudara, sifatnya sementara saja. Jadi Anda saudara sekarang bergerak, Anda sekarang ini bekerja, Anda sekarang beraktivitas, dikatakan itu semuanya sementara saja. Tetapi ada yang kekal, yaitu firman Tuhan. Makanya diingatkan, ajarlah ya sedemikian rupa hari-hari ini supaya kita selalu taat dan membaca firman Tuhan, karena firman itu kekal untuk selama-lamanya. Kembalilah kepada firman Tuhan saudara, jangan abaikan firman Tuhan, karena firman Tuhan sudah dinubuatkan, sudah diberitahukan, bermanfaat untuk mengajar, untuk menasehati, untuk menyatakan sebanyak hal dalam kehidupan ini. Dan salah satu yang dibukakan adalah firman Tuhan mengenai sikon sekarang ini, yaitu yang namanya virus yang membawa kematian itu, yang mengingatkan kepada kita semuanya hanyalah sementara saja. Jadi kalau Anda ada sampai hari ini, itu adalah kemurahan Tuhan, itu adalah kebaikan Tuhan, itu adalah kasih Tuhan yang mengingatkan kepada kita semua bahwa nanti suatu saat, mungkin saat ini kita masih bisa menikmati yang namanya kehidupan, tetapi hari esok kita tidak tahu semuanya. Virus ini telah mengajarkan bahwa semua yang ada di bumi ini hanyalah sementara saja. Yang selanjutnya mengajarkan kita siapa yang kekal saudara. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Saudara, firman Tuhan mengingatkan ada yang kekal, yaitu Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Dialah yang punya otoritas, Dia yang berdaulat penuh, Dialah yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Bahkan kita mengenal di dalam kebenaran firman Tuhan bahwa kekuatannya itu hebat, dahsyat dan luar biasa. Dari bagian ini saudara, penting untuk kita renungkan bahwa ada pribadi yang kekal, ada satu kekuatan yang besar yang tidak kelihatan tetapi punya kekuatan yang hebat, yang mengerti, yang memahami tentang kehidupan yang ada. Bahkan kematian pun Dia tahu. Dialah Allah yang kita sembah, yang kita muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita ingat di dalam Wahyu pada pasal yang ke-22, bagian terakhir dikatakan bahwa Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Wah, kalau saudara bicara yang awal dan yang akhir, berarti ini sungguh dahsyat, sungguh luar biasa. Saudara, virus ini mengajarkan kepada kita siapa yang kekal. Saya, semua tidak kekal. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Kalau saat ini kita terhimpit dengan yang namanya virus ini, inilah firman Tuhan mengingatkan, Allah bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Kemana kita pergi sekarang ini, kita membutuhkan Tuhan yang kekal, yang tahu. Dia tahu, Dia lihat virus ini ada di mana. Kepada siapa yang kena virus Dia tahu. Kita tidak bisa, saudara. Dokter-dokter sekarang ini juga kebingungan. Mereka tidak bisa melihat, mendeteksi juga virus itu. Sulit. Tetapi Tuhan yang kekal ini, Dia tahu. Oleh karena itu dikatakan, bagi mereka yang mengalami kesesakan, bagi mereka yang mengalami pergumulan, yang mengalami hal yang buruk, firman Tuhan berkata di sinilah Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong ya di dalam kesesakan. Itu terbukti saudara. Pemazmur memberitahukan akan hal ini. Ini penting, Mazmur 64 ayat 2. Kita bersyukur saudara, di tengah himpitan yang namanya COVID-19 ini ada berkat yang luar biasa, mengingatkan kepada kita bahwa ada satu pribadi yang kekal, yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia tetap Allah. Dia tetap Allah.
Jadi COVID-19 ini sebenarnya membawa berkat tersendiri buat kita semua. Mengingatkan kepada kita, mengajarkan kepada kita, ada satu pribadi yang kekal. Datanglah kepada Dia. Virus ini telah menjadi pengingat yang merendahkan kita, saudara. Ya kan? Mengapa dikatakan merendahkan kita? Karena orang banyak mengandalkan uang, ya, kecantikan, kegantengan, kekuasaan. Wah, ternyata semuanya itu apa? Hampa. Itu semuanya tidak ada artinya. Coba sekarang ini, saudara, siapa yang paling berkuasa? Siapa namanya super power sekarang ini? Dunia mana? Bangsa mana yang berkata paling super power sekarang ini, saudara? Siapa yang punya duit banyak sekarang ini, saudara? Siapa yang mungkin memiliki harta, memiliki banyak rekening? Tetapi semua itu hampa ketika virus ini masuk, saudara. Itu tidak ada artinya. Artinya merendahkan kita semua, tidak dapat menyelamatkan kehidupan, baik jiwa kita. Kekuatan, kekuasaan yang ada di muka bumi ini kadang tidak mampu untuk menyelamatkan dari namanya virus corona ini, saudara. Virus ini menghantam semua lapisan, tidak memandang bulu. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia presiden, mau dia siapa saja, saudara. Sama, semua mengalami dan tidak bisa mengatasinya, saudara. Mengucap syukur kalau bisa melewati itu, saudara. Ya, ada orang yang bisa sembuh, tetapi ada juga yang tidak bisa sembuh, bahkan meninggal dunia. Artinya tidak ada, saudara, yang bisa, ya, yang mampu. Semuanya terbatas. Jadi virus ini mengingatkan betapa rendahnya kita. Ada orang yang betul mengandalkan semuanya ini, itu akan lenyap. Bapak Ibu Saudara itu yang dikasih oleh Tuhan. Apa yang perlu kita lakukan? Mari kita buka Mazmur tadi yang dikatakan di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Bisa baca bersama-sama dan renungkan itu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Inilah yang harus menjadi perenungan buat kita. Virus membawa berkat, supaya kita mulai menghitung hari-hari sedemikian. Supaya apa? Supaya kita memperoleh hati yang bijaksana. Artinya semakin hari kita semakin mengandalkan Tuhan, semakin hari kita semakin mengandalkan firman Tuhan. Tidak ada yang lain, saudara, yang bisa diandalkan di dalam hidup ini selain hanya Tuhan dan firman Tuhan sebagai penuntun dan pedoman di dalam kehidupan ini. Karena itu kembali lagi, jangan abaikan firman Tuhan. Setiap hari, saudara, kalau Anda bangun pagi selalu bersyukur kepada Tuhan, bangun pagi selalu membawa permohonan kepada Tuhan. Apa saja, saudara, karena apa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Hanya Tuhan yang tahu. Oleh karena itu mintalah belas kasihan Tuhan dalam kehidupan ini, supaya Anda mendapatkan kemurahan Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi landaskanlah semuanya itu kepada kebenaran firman Tuhan. Saya percaya dan yakin berkat daripada virus corona ini menjadi sesuatu yang menggembirakan buat kita, karena kita diajarkan tentang kematian ada, dan kita diajarkan bahwa pentingnya untuk memahami yang namanya sifat sementara dan yang kekal. Dan juga lebih daripada itu ada pribadi yang kekal, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu buat kami. Kami diingatkan lagi dengan satu peristiwa penting untuk mengingatkan kepada kami betapa kami ini hanya ada oleh karena anugerah Tuhan dalam hidup ini. Karena itu Tuhan, pimpinlah kami semua dan tolong kami Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami terima hari ini benar-benar memberikan satu dorongan yang besar, mengingatkan kepada kami supaya kami benar-benar bertekun di dalam kehidupan ini, selalu mengandalkan Tuhan. Bahkan kebenaran firman Tuhan dijadikan dasar dan fondasi dalam kehidupan ini. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu ini, ya Tuhan. Dimanapun dan siapapun, kami benar-benar memperoleh sesuatu yang bisa menjadi kekuatan dan motivasi di dalam kehidupan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.